شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا. Dan seluruh pemirsa Madani TV dimanapun berada, yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas limpahan nikmat karunia Allah kepada kita semua, sehingga di malam hari ini, malam yang ke-25 di bulan Safar, kita dipertemukan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam majlis yang mulia ini dalam rangka suatu amalan yang mulia, yaitu menuntut ilmu. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, kita meminta dan kita memohon kepada Allah, semoga apa yang kita amalkan di malam hari ini, semoga apa yang kita niatkan di malam hari ini mendatangkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita bersama, dan kemudian amalan ini oleh Allah dicatat sebagai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya salawat beserta salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah, menjalankan tuntunan, dan menjalankan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah kajian rutin Rabu malam Kamis, dan pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, materi kita di malam hari ini masih melanjutkan mengenai silsilatu al-akhlaq adz-dzamimah, rangkaian akhlak-akhlak yang tercela. Setelah pada pertemuan yang sebelumnya kita membahas mengenai an-namimah. Mengenai apa? An-namimah. Masih ingat apa itu namimah? Adu domba. Senang ngelihat orang lain bermusuhan. Nah, maka namimah ini termasuk salah satu yang menyebabkan manusia diazab di alam kuburnya sebelum ia mendapatkan azab kelak di yaumil qiyamah. Malam hari ini kita membahas mengenai al-kibr, yaitu sifat sombong. Artinya tercelanya sifat sombong dan mulianya sifat tawadhu'. Jadi sombong dan tawadhu' ini merupakan lawannya. Orang sombong itu merasa besar, merasa mulia, merasa luar biasa. Sementara orang yang tawadhu' itu orang yang merendahkan dirinya, jadi rendah hati dari sesuatu yang sebenarnya dia miliki. Kaya tapi tidak ditampakkan, pandai tapi tidak sombong. Dia orang yang mampu tapi dia tidak terlena dengan kemampuannya. Maka antara sombong dan tawadhu' ini merupakan lawannya. Nah, kita mau bahas dulu malam hari ini. Mudah-mudahan selesai, kalau tidak kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Apa itu sombong? Disebutkan oleh para ulama, ta'riful kibir, arti kata al-kibru atau sombong. Kalau sombong ini kita sering dengar, tapi pengertian secara syariatnya kita perlu tahu lebih detail. Apa sih sombong itu apa? Nah, maka kita lihat sekarang. Ta'riful kibr. Lughatan, secara bahasa, al-kibir wat takabbur wal istikbar yataqarab. Antara kibir, takabbur, istikbar. Tiga ini ya, kibir,
takabbur, istikbar. Ini maknanya berdekatan. Sombong itu adalah al-hala allati yatakhassasu bihal insan min i'jabihi binafsih. Nomor 1, keadaan yang menjadikan manusia merasa ujub dengan dirinya. Oh, aku, saya. Dan ingat, kalimat aku ini dalam Al-Quran cuma 2. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku yang pertama, iblis. Betul enggak? Maka Anda jangan ngikut-ngikut ya. Aku, saya, jamaah saya, pengajian saya, pesantren saya. Maka iblis bilang apa? Ana khairun minhu. Aku lebih bagus dari dia. Maksudnya dari Nabi siapa? Adam. Yang kedua, Fir'aun. Dengan dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Dan yang ketiga Allah. Nah, maka kita menjadi yang ketiga tidak mungkin. Berarti kalau kita mengatakan aku, saya dan membanggakan apa yang telah kita capai, apa yang kita miliki, apa yang kita telah raih, maka di antara 2, kalau tidak niru Fir'aun, berarti dia niru siapa? Iblis. Panjenengan mau yang mana? Mau yang mana? Mau yang niru Fir'aun atau yang niru iblis? Insya Allah tidak dua-duanya. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi yang pertama, orang sombong itu ujub dulu. Merasa bangga diri. Hebat, kaya, terkenal, alim, ahli ibadah, pejuang, macam-macam. Setelah dia ujub, wadzalika an yaral insana nafsahu akbara min ghairi. Setelah dia merasa ujub, apa yang terjadi kemudian? Akhirnya dia memandang bahwa dia lebih besar dibanding orang lain. Loh, saya ketuanya, saya ustadznya, saya pimpinannya, saya lebih pinter, saya lebih hebat, saya lebih kaya. Ketika mulai ujub, akhirnya menganggap orang lain apa? Kecil dan rendah. Nah, itulah kemudian muncul kata merasa besar. Kibir, takabbur, istikbar. Wa a'zamu at-takabburu 'ala Allahi bil imtina'i min qabulil haqq. Dan sombong yang paling besar itu sombong kepada Allah. Wih, keren kan? Sombong kepada siapa? Allah. Ini agak susah kita bayangkan. Gampangannya begini. Ini meringankan makna saja ya. Meringankan apa? Makna, jangan salah faham. Ini meringankan makna, bukan kita bermaksud menyamakan antara Allah dengan makhluk. Faham Pak nggih? Ibu-ibu faham ya? Jadi jangan salah faham nanti. Ini untuk mendekatkan apa? Makna. Ada orang miskin, kerjaan tidak jelas, sombong sama orang kaya dengan hartanya. Diketawain enggak? Diketawain. Loh, ente ini siapa? Saya ini orang paling kaya di sini. Lah kok kamu enggak kerja, enggak punya apa-apa, rumah masih ngontrak, lah kok sombong sama saya. Nah, kira-kira seperti itu. Dan sombong yang paling besar ketika seorang manusia menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa itu? Bimtina'i min qabulil haq. Ketika dia menolak kebenaran. Sudah tahu benar dari Al-Quran, sudah tahu benar dari As-Sunnah, artinya Al-Hadith, hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak mau. Saya tidak mau. Kenapa tidak mau? Bukan dari masjid saya. Kenapa tidak mau? Bukan dari guru saya. Kenapa tidak mau? Bukan dari kelompok saya. Nah, maka ketika Rasulullah mengartikan sombong itu apa? Al-kibru batarul haq, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan menganggap remeh manusia. Nah, itu pengertian sombong. Jadi artinya yang pertama, diawali dengan merasa diri hebat, ujub.
Setelah dia merasa dirinya hebat, ketika ngelihat orang lain, dianggap orang lain kecil dan dia apa? Dia besar. Itulah arti dari kata sombong. Nah kemudian mengenai sombong ini ada dua jenis. Hati-hati betul ini. Hati-hati betul untuk hadirin yang ada di Masjid Al-Amin dan untuk pemirsa Madani TV dimanapun berada. Sombong itu jenisnya ada berapa? Dua. Yang pertama, kufrun. Sombong yang mengantarkan kita pada kekufuran. Yang kedua, ma'siyatun. Tidak sampai kufur, tapi dia termasuk dosa besar, maksiat yang besar. Sekarang kita lihat. Al-kibru qismani. Sombong itu dua jenis. Kibrun huwa kufrun wa akhar huwa ma'siyatun. Sombong yang itu merupakan kekufuran dan sombong yang dia sekedar kemaksiatan. Fal kufru, sombong yang mengantarkan pada kekufuran, huwa ma kana al mutakabbaru alaihi huwa Allah wa rasulah. Keren ini. Sombong yang kufur bagaimana? Yang ketika orang itu sombong pada jenis ini, dia dihukumi apa? Kufur, yaitu ketika seorang manusia sombong kepada Allah dan Rasulnya. Artinya dia menolak firman Allah dan menolak hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau dia menolak keimanan. Ini sombong yang hukumnya apa? Kafir. Yang kedua, wa ammal ma'siyah, sombong yang dihukumi maksiat, artinya tidak sampai apa? Tidak sampai kufur. Fama duna dzalika, yaitu sombong yang bukan kepada Allah, bukan kepada Rasulnya. Sombong kepada sesama manusia, sombong kepada anak didik, sombong kepada tetangga, sombong dengan jabatannya, sombong dengan kepandaiannya. Ini tidak sampai kufur tapi apa? Maksiat dan termasuk dosa besar. Itu yang kedua. Sekarang hukum sombong. Pengertian sudah. Jenisnya ada berapa? Dua. Yang pertama kufur, yang kedua maksiat. Kalau yang kufur, dia sombong kepada Allah dan Rasulnya, tidak mau taat, tidak mau beriman. Kalau sombong yang maksiat kepada manusia karena jabatan, kepandaian dan yang lainnya. Sekarang yang ketiga, hukmu al-kibr, hukum sombong. Nah, lihat sekarang yang ketiga, hukum sombong. Yaqulu Ibnul Qayyim, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala mengatakan di dalam kitabnya Al-Fawaid pada halaman 143, aslul akhlaqil madhmumati kulliha al-kibr. Sumber semua akhlak yang tercela itu sombong. Jadi sumber semua akhlak tercela apa? Sombong. Kalau pertama kali kena sombong, nanti akhlak tercela yang lain akan dia ikuti. Diawali dari sifat apa? Sombong. Di dalam ucapan yang lain diucapkan pula oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, arkanul kufri arba'atun. Ini kita perlu perhatikan dengan baik 4 perkara ini. Yang 4 perkara ini merupakan rukun kekufuran. Arkanul kufri arba'atun. Ada 4 rukun kekufuran. Ibu-ibu masih dengerin ya? Dengerin apa, Bu? Dengerin apa? Arkanul kufri arba'atun. Rukun kekufuran itu, pondasinya kekufuran, tiangnya orang kafir itu ada 4. Nomor 1, al-kibru, sombong. Maka banyak orang tidak mau masuk Islam karena apa? Sombong. Maka orang-orang kafir Quraisy zaman dulu, ketika Rasulullah duduk bersama Bilal, bersama Khabbab, bersama Abdullah ibnu Mas'ud, itu orang-orang miskin di kalangan sahabat. Ketika orang kafir Quraisy mau mendekat, mereka bilang apa? Muhammad, saya mau duduk sama kamu.
kita mau bermusyawarah tentang masa depan kita bersama di kota Makkah ini, tapi apa? Itu orang-orang miskin usirin dulu. Sombong enggak? Sombong luar biasa. Mereka enggak mau kumpul sama orang miskin. Akhirnya apa? Enggak mau mereka beriman. Enggak bisa mereka dapat hidayah. Maka yang pertama, rukun kekufuran itu adalah al-kibru, sombong. Yang kedua, ini insya Allah kita pelajari berikutnya, al-hasadu, hasad, iri kepada orang lain. Ngelihat orang lain bahagia, dia sedih. Ngelihat orang lain dapat nikmat, dia kecewa. Melihat rumah tangganya orang lain sakinah, rumah tangganya tenang, digunjing sama dia. Hasad. Yang ketiga, al-ghadab, ngamuan. Apa ngamuan itu? Apa bahasa Inggrisnya apa? Ayo mana? Kampung Inggris. Angry bird. Lah kok ada birdnya barang? Ya, maka pemarah, al-ghadab. Orang itu yang ngamuan, bahaya, gampang kufur. Maka itu Rasulullah mengingatkan salah seorang laki-laki yang datang minta nasihat. Ya Rasulullah, ausini. Ya Rasul, beri saya nasihat. Apa Rasul bilang? La taghdab, jangan marah. Laki-laki ini merasa kok cuma itu. Dia bilang apa? Zidni, tambahin nasihatnya buat saya. Sama Rasul diulangi, la taghdab, jangan marah. Dibilang kok marah lagi? Bilang zidni, tambah lagi ya Rasul. Rasul bilang la taghdab, faraddada miraran wa qala la taghdab. Akhirnya terus sama Rasul diulangi kalimat itu berkali-kali. Kalimatnya apa? Jangan marah. Maka hati-hati. Maka kalau marah itu wasiatnya Rasul apa? Diem. Jangan berbuat, jangan berucap. Kalau sedang marah. Wasiatnya Luqman Al-Hakim, dia mengatakan apa? Jangan ambil keputusan ketika marah dan jangan berjanji ketika senang. Penyakit kita kan itu ya. Kalau marah, kamu saya pecat. Sudah pergi orangnya, beberapa jam kemudian sadar, ya Allah, orang yang lama ikut saya pecat. Nah, nyesel. Atau apa? Kalau sedang senang, jangan berjanji. Orang itu kalau lagi senang, senang banget dia. Dia kepingin memberikan sesuatu kepada manusia, yang kalau senangnya mulai berkurang, kaget dia. Loh, saya tadi janji apa ya? Saya tadi janji apa? Bingung dia. Yang keempat, sombong, hasad, marah. Yang keempat apa? Rukun kekufuran, asyahwah, hawa nafsu. Hawa nafsu ini bahaya. Maka Imam Ibnu Qayyim mengatakan fal kibru yamna'uhul inqiyad. Maka sombong bikin manusia tidak bisa tunduk sama Allah. Tidak mau tunduk. Lu kamu siapa ngatur saya? Lu kok enak kamu nyuruh-nyuruh saya? Maka kesombongan itu menghilangkan apa? Inqiyad, kepatuhan. Padahal panjenengan tahu salah satu di antara syaratnya kalimat la ilaha illallah itu inqiyad, wajib patuh kepada Allah. Allah wajibkan ini, nurut. Allah mengharamkan ini, tinggalkan. Itu inqiyad. Tapi kalau orang sudah sombong, mau enggak dia nurut sama Allah? Enggak mau. Wal hasad, sementara hasad yamna'uhu qabulun nasihah. Sementara orang yang hatinya tersimpan hasad tidak bisa nerima nasihat. Hasad mangkel dia, tidak cocok sama orang. Kenapa kamu yang nasihatin saya? Maka hasad itu menjadikan manusia tidak mampu menerima nasihat. Yang ketiga, wal ghadabu yamna'uhul adl. Dan marah itu menghilangkan sifat adil. Orang itu kalau sudah marah, kebaikannya orang lain bagaimana? Hilang semua, hilang. Maka salah satu wasiat Rasul kepada perempuan, ibu-ibu dengerin ya. Ada ibu-ibu di sini? Yang di rumah pemirsa Madani TV, ada ibu-ibu? Nah, maka dengerin. Rasulullah SAW mengatakan kepada para wanita,
wahai para wanita, tasaddaqna, banyak-banyak sedekah. Jadi perempuan oleh Nabi Muhammad disuruh banyak-banyak apa? Sedekah. Ibu-ibu hari ini sedekahnya berapa? Berapa, Bu? Belum? Nunggu mati. Sudah Ustaz, banyak sedekah. Apa sedekahnya? Senyum sama suaminya orang. La haula wala quwata illa billah. Ini bukan sedekah, ini maksiat. Iya. Nah, maka suruh banyak sedekah. Kenapa Rasul katakan fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar? Mohon maaf ibu-ibu ya. Karena aku melihat kalian para wanita itu penghuni neraka yang paling banyak. Lo sudah tahu ya? Sudah tahu, Bu? Penghuni neraka yang paling banyak. Lalu salah seorang di antara wanita yang ada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, ma baluna aktsara ahlin nar?" Ya Rasul, kenapa kok kami ini penghuni neraka yang paling banyak? Rasul bilang apa? Tukthirul la'na. Perempuan itu suka mencela. Betul enggak ibu-ibu? Perempuan itu kata Rasul suka apa? Mencela. Datang ke rumahnya si fulan, lo masak suguhannya cuma air putih, mencela. Lagi pengajian lihat orang lain gamisnya ndak ganti-ganti, gamis yang kemarin dipakai lagi, lo ya apa? Ada orang lain punya hajat, tendanya kok seperti ini ya, ya Allah, kelirin deso, lo. Perempuan apa laki? Hati-hati perempuan ini. Yang kedua, yakfurnal ashir. Perempuan ini kufur kepada suami. Kufur kepada suami. Dalam riwayat yang lain dikatakan apa? Dengerin ibu-ibu yang di rumah juga ya, pemirsa Madani TV dimanapun berada. Apa dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain mengenai apa sebab perempuan banyak menjadi penghuni neraka? Rasul katakan, apabila dia mendapati suaminya senantiasa berbuat baik sepanjang umur, kemudian suami itu melakukan satu kesalahan, maka kebaikan sepanjang umur dilupakan, yang diingat cuma satu kesalahannya. Betul apa tidak? Loh, ibu-ibu dijawab. Iya, ngaku ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Kalau panjenengan tidak ngaku, tidak percaya sama hadis berarti parah. Betul Bu ya? Jadi kalau suaminya sudah kerja keras, capek, tidak pulang, cari uang, peres keringet, di luar dimarahin orang, kerja sama orang ditipu. Ketika pulang bawa duit dikasih, Mas setor. Wis, antum jangan mau store sama istri ya. Mas setor. Store mas, store. Tiap hari begitu. Duitnya semua istri yang bawa. Satu kali dia bikin kesalahan, setor yang tiap hari dilupain. Kamu tidak pernah setor sama saya. Kerjaanmu tiap hari ngomel terus. Bayangin perempuan ya. Nah maka itu yang Rasul ingatkan. Karena apa? Marah itu menghilangkan keadilan. Orang kalau sudah marah tidak bisa adil. Dan yang terakhir, wasyahwa tamna'u at-tafarrugh lil ibadah. Sementara syahwat, hawa nafsu itu mencegah kita untuk menghabiskan waktu dalam rangka ibadah. Tidak bisa. Karena terlanjur habis dengan hawa nafsu. Nah, sudah itu hukum sombong disepakati di dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah, ijma' ulama kaum muslimin mengatakan sombong hukumnya apa? Hukumnya apa? Sunnah, mubah atau wajib? Haram. Sunnah, mubah atau wajib? Haram. Hukumnya apa? Sombong. Tidak boleh sombong. Sekarang yang keempat, khuturatul kibir. Bahayanya sombong. Jadi dampak buruk yang ditimbulkan oleh sifat sombong. Lihat, khuturatul kibir. Bahayanya sombong. Yang pertama, al-kibru yuhlikun nas bisyatta asnafihim.
Sombong ini merusak manusia dalam semua kelompok. Lihat ya, alimuhum wa jahiluhum, baik orang alim ataupun orang jahil. Orang alim sombong rusak tidak? Rusak. Orang alim sombong rusak. Orang jahil sombong, tambah nemen wis jahil sombong ya. Sudah. Kemudian wazahiduhum wa fasiquhum, orang yang zuhud, kalau sombong karena zuhudnya itu rusak dia. Begitu pula orang yang fasik, dia sombong dengan kefasikannya. Contohnya apa? Orang fasik sombong. Coba, fasik itu apa? Melakukan kemaksiatan, pelanggaran syariat, itu namanya sombong. Bagaimana orang fasik yang sombong? Lu mosok orang maksiat sombong? Coba ada enggak? Kira-kira seperti apa? Orang maksiat tapi sombong. Coba seperti apa? Maksiat tapi sombong. Ada, Pak. Contoh. Ada orang mabuk. Na'udzubillah min syarri dzalik. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Semoga Allah menyelamatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ketika dia lihat orang lain minum minuman keras, baru minum sedikit sudah mabuk. Lalu dia bilang apa? Cemen ente. Baru segitu sudah mabuk. Ana 10 kert gak mabuk. Wis. Artinya apa? Fasik tapi sombong. Maka orang fasik dia rusak juga karena kesombongannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, hati-hati, betul, hati-hati. Sombong ini penyakit bawaannya iblis. Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr, wa la yadkhulun nar man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Tidak bisa masuk surga. Siapa mereka? Seseorang manusia yang di dalam hatinya ada setitik biji dzarrah kesombongan. Dan sombong ini tipis sekali loh ya. Tipis. Lihat orang lain gaya turun dari mobilnya petentang-petenteng, sombong sudah. Kemudian ketika tampil di hadapan orang lain gayanya, saya ini ya, sombong sudah. Ketika mulai sama orang lain disebut namanya pertama, yang lain tidak disebut, dia disebut. Kadang-kadang muncul sifat sombong. Ketika dia memiliki rumah yang besar sementara orang lain rumahnya biasa, kadang-kadang juga muncul sifat sombong. Ujub, kemudian meremehkan orang lain. Maka Rasul bilang orang yang di dalam hatinya ada setitik kesombongan, setitik. Coba angkat tangan yang tidak sombong, angkat tangan. Angkat tangan. Pemirsa yang di rumah juga boleh angkat tangan. Yang merasa tidak sombong, angkat tangan. Tidak masuk surga semua berarti ya. Sombong semua. Nah itulah, ini pertanyaan menjebak ini. Kalau angkat tangan, saya tidak sombong Ustadz, ya itu sombong itu namanya ya. Nah maka ini sok tawadhu lah, bagus ya, nanti kita jelasin itu tawadhu itu. Nah maka Rasul ingatkan tidak akan masuk surga, tapi ingat makna tidak akan masuk surga di sini apa? Dukhulul jannati ibtidaan, masuk surga langsung, itu yang tidak bisa. Tapi kalau kesombongannya tidak sampai kufur, sombongnya sombong maksiat, maka setelah dia dibersihkan di dalam api neraka, setelah dia disucikan dari dosanya, maka insya Allah dia bisa masuk surga. Kemudian ada seorang laki-laki di kalangan sahabat tanya, ya Rasulullah, innahu yu'jibuni an yakuna thawbi hasanan wa na'li hasanan. Ya Rasul, bagaimana kalau di dalam hati ada setitik kesombongan tidak bisa masuk surga? Padahal saya ini suka, gamis saya bagus, sendal saya bagus, mobil saya bagus, rumah saya bagus. Itu sombong bukan? Senang dengan yang bagus-bagus.
Mobilnya bagus, rumahnya bagus, pakaiannya bagus, jam tangannya bagus, cincinnya bagus, kopiahnya bagus. Kalau perempuan gamisnya bagus, bahkan brosnya yang sak lepek itu bagus. Seberapa bu brosnya? Masya Allah, ibu-ibu ini Masya Allah. Nah maka begitu, apa itu sombong? Lihat jawabannya Rasulullah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan Allah suka dengan yang indah. Maka orang yang pakai sesuatu yang bagus belum tentu sombong. Tapi kalau dari awal memakainya niatnya pamer, niatnya sombong, ya sudah sombong. Dan mohon maaf sebaliknya, belum tentu yang pakaiannya tidak bagus tidak sombong, belum tentu. Boleh jadi dia pakai baju yang tidak bagus, pamer bahwa dia zuhud. Maka ada cerita, Ali Zainal Abidin itu orang Arab zaman dahulu kan pakaiannya double dua, seperti habaib zaman sekarang. Panjenengan tahu ya, ada gamis dalam dan ada jubah untuk luar. Faham kan begitu kan bajunya ya? Sudah. Yang luar namanya syiar, yang dalam dithar. Nah Ali Zainal Abidin baju luarnya bagus luar biasa, mewah. Cicitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang lain tidak tahu kalau baju dalamnya jelek. Lalu ada orang protes sama Ali Zainal Abidin radhiyallahu taala anhu. Orang itu bilang apa? Kamu cucunya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pantas mewah-mewahan seperti ini. Bajumu terlalu bagus, bajumu terlalu mewah, dihina sama orang. Maka apa? Oleh Ali Zainal Abidin, tangannya orang yang mencela tadi dipegang, cerek, dimasukkan ke baju dalamnya, suruh ngelihat. Nah, faktish, periksaan baju dalam saya. Ternyata apa? Baju dalamnya baju yang sangat jelek dan kasar, yang tidak dipakai kecuali untuk orang miskin. Masya Allah. Maksudnya apa ini? Kenapa baju luarnya mewah, baju dalamnya buruk? Kenapa begitu? Ali Zainal Abidin menjelaskan, baju luar saya ini supaya orang lain tahu bahwa saya tidak butuh kepada mereka. Jadi mereka tidak usah khawatir saya minta-minta sama mereka. Karena ini baju luar yang menunjukkan bahwa saya tidak butuh apa yang ada di tangan kalian. Sementara baju dalam saya itu untuk adab terhadap diri saya bahwa saya bukan siapa-siapa. Nah maka jeleknya tidak usah ditampakkan. Kita ini kadang-kadang tawadhu niatnya sombong. Ada enggak? Tawadhu niatnya apa? Sombong. Ketemu orang dingkluk terus. Mas saya ngomong sama kamu. Enggak taunya ngantuk. Enggak, maka jangan sampai tawadhu niatnya rif'ah untuk tinggi. Enggak, bukan tawadhu itu. Nah sama, maka ketika seorang sahabat tanya, ya Rasul saya suka baju bagus, saya suka sandal bagus, saya suka mobil bagus, sombong bukan? Belum tentu. Justru Allah suka yang indah-indah. Allah itu maha indah dan Allah suka dengan yang indah. Maka kita sama Bapak Ibu sekalian dan pemirsa Madani TV dimanapun berada, mindset kita harus dirubah. Apa mindset itu? Pola pikir, cara pikir. Ini karena di Pare ya, kampung Inggris, maka English language-nya harus keluar ini. Maka pola pikirnya dirubah. Sesuatu itu ketika kita gunakan untuk Allah maka harus yang terbaik. Betul enggak? Kalau ke masjid, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Pakai baju kalian yang terbaik ketika kalian mau ke masjid. Lah umat Islam sekarang enggak. Mau ke masjid pakai celana pendek, kaos oblong, sarungnya dipasang di pundaknya. Jalan sambil rokokan. La haula wala quwata illa billah. Yang rapi. Akhwat juga begitu, muslimah. Jangan sampai Anda keluar rumah auratnya belum tertutup. Karena sebagian kita lihat ketika mau ke masjid sholat maghrib dari rumah, itu dalemannya daster, luarnya mukenanya rukuhnya mukenanya itu belum dipakai, bawahannya baru atasannya tok. Kadang-kadang atasannya
belum dipakai, atasannya juga belum dipakai, dipasang. Itu artinya dia keluar rumah sampai masjid auratnya bagaimana? Terlihat. Nah, maka seperti itu kata Ali Zainal Abidin. Maka Allah Maha Indah. Terus Rasul menjelaskan kalau itu bukan sombong, suka yang indah bukan sombong, terus sombong itu apa? Nah, ini. Terus sombong itu apa? Rasulullah mengatakan al-kibru, ini kunci ya. Al-kibru, sombong itu adalah batarul haq, menolak kebenaran. Sudah tahu kebenaran yang datang dia tolak. Kenapa? Bukan guru saya, bukan majelis taklim saya, bukan dari kelompok saya, bukan murid saya, bukan alma mater saya, macam-macam. Ini semuanya sombong. Karena apa? Kebenaran itu bukan dilihat dari mana datangnya, tapi kebenaran itu kita terima dari siapapun dia datang. Maka sombong yang pertama adalah menolak kebenaran. Qurannya jelas, hadisnya jelas, kita sampaikan, tidak bisa. Saya tidak cocok sama kamu, saya tidak cocok sama masjid kamu, saya tidak cocok sama kelompok kamu, saya tidak cocok dengan ormas kamu. Ini orang sombong. Hatta orangnya bajunya sederhana, walaupun makannya seminggu sekali, seminggu sekali. Walaupun rumahnya dari anyaman bambu, tapi kalau dia menolak kebenaran, itulah sesungguhnya orang yang sombong. Yang kedua, wa ghamtun nas, atau dalam riwayat yang lain ghamasun nas, yaitu meremehkan manusia. Ketika dia keluar ngelihat orang lain, gitu tok, masih bagus saya, sombong. Ngelihat orang sholat, sholatnya masih lebih khusyuk saya, sombong. Ketika ada orang baca Al-Quran, bacaannya terdengar, kemudian dia dengerin, lebih bagus saya daripada kamu bacaannya. Ini boleh jadi sombong, meremehkan manusia. Kamu cuma gitu, cemen ente. Ente cuma seperti itu. Kamu baru bisa kelas pari aja sombong. Kamu baru kelas nasional saja sombong. Kamu baru kelas macem-macem. Meremehkan manusia. Yang pertama dia menolak kebenaran, yang dua dia meremehkan manusia. Nah, kemudian ini yang perlu kita tahu, wabalul kibri la yaqtasiru ala hadza. Keburukannya sombong itu bukan sekedar orang yang sombong tidak bisa masuk surga. Bukan sekedar itu. Tapi apa? Lihat. Annahu minal mub'adina yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat, orang yang di dunianya sombong, tidak mau menerima kebenaran dan senantiasa meremehkan manusia, dijauhkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Padahal orang kalau dekat sama Rasul itu jaminan selamat. Sementara orang yang sombong tidak boleh mendekat kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat ini hadisnya. Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling dekat kepadaku nanti di hari kiamat, tempat duduknya, dan orang yang paling aku cintai, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Orang yang akhlaknya paling baik, ngomongnya sopan, perangainya beradab, muamalahnya bagus. Itu orang yang paling dicintai Rasulullah. Sementara sebaliknya, wa inna min abghadhikum ilayya wa ab'adukum minni yaumal qiyamati, dan orang yang paling aku benci, dibenci siapa? Rasulullah. Dan nanti di hari kiamat tempatnya paling jauh, ats-tsartsarun wal mutasyaddiqun wal mutafaikihun. Kemudian dibilang, ya Rasulullah, ats-tsartsarun kami tahu, mutasyaddiqun kami tahu, famal mutafaikihun, maka mutafaikihun yang kamu benci itu siapa? Rasul katakan al mutakabbirun, yaitu orang yang sombong. Dibenci Rasul, jauh tempat duduknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lihat dalam hadis yang lain mengenai tercelanya sombong, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum bi ahlin nar, mau ndak aku tunjukkan kepada kalian
siapa calon penghuni neraka. Jadi sudahlah Pak, sombong-sombong ini tidak perlu. Apa yang kita sombongkan? Coba apa? Orang yang sombong itu biasanya pergaulannya kurang luas. Pergaulannya kurang luas. Bagaikan katak di dalam tempurung, tidak ada orang lain, dia sendiri dalam tempurung. Tempurungnya kecil sehingga katak merasa dirinya besar. Coba keluar, banyak yang lebih kaya dari Anda. Coba keluar, banyak yang lebih cerdas, lebih pintar dari Anda. Coba keluar, banyak yang jabatannya lebih tinggi dibanding Anda. Coba keluar, banyak yang lebih tampan, lebih cantik dibanding ibu-ibu pari. Yang di pari-pari yang sok genit itu, cantik segala macam, selfie. Coba keluar ke sana, banyak yang lebih cantik. Nanti Anda mengkeret, lama-lama hilang gitu. Tiba elek gitu loh ya. Nah maka tidak usah sombong-sombongan. Mau disombongkan apanya? Maka Rasul katakan di sini, maukah aku tunjukkan kepada kalian siapa orang yang bakal masuk neraka? Siapa orang yang bakal masuk neraka? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Orang yang bakal masuk neraka, kullu utullin jawadzin mustakbir, yaitu setiap orang yang utul itu wataknya keras. Wataknya apa? Keras. Keras itu apa? Ya, kaku, keras sama orang, tidak bisa kurang lebih sama orang. Itu yang pertama, orang yang bakal masuk neraka. Yang kedua, jawad itu al-jamu' al-manu', orang yang senang mengumpulkan harta tapi pelit. Itu calon penghuni neraka. Yang pertama orang yang wataknya keras, yang kedua orang kaya yang pelit, yang ketiga mustakbir, orang sombong. Itu mereka bertiga nanti masuk nerakanya bareng. Masuk nerakanya bagaimana? Bareng. Kemudian di dalam hadis yang lain, hadis yang serupa mengenai orang-orang yang sombong, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada salah seorang sahabat yang bernama Suraqah. Bernama siapa? Suraqah ibnu Malik. Yang ini Suraqah ini yang Rasul katakan sebelum Rasul wafat, nanti Suraqah ini bakal menggunakan mahkota milik Raja Kisra. Dan betul setelah Rasul wafat, umat Islam nyerang Kisra, umat Islam menang, maka sama Umar Suraqah dicari. Aina Suraqah? Mana Suraqah? Datang Suraqah. Sama Umar diambil itu mahkotanya raja, suruh pakai. Gamisnya raja suruh pakai. Terus sama Umar, Suraqah disuruh seperti laki-laki yang berjalan di catwalk. Jalan, setelah 2-3 kali sama Umar suruh ngembalikan. Suraqah kaget, ya Umar, saya kira untuk saya. Apa kata Umar? Enggak, saya cuma menjalankan wasiat Rasul bahwa nanti kamu akan menggunakan mahkota ini. Baru setelah itu sama Umar mahkotanya dipecah, plak. Mahkotanya dipecah. Ini Suraqah. Rasul ngomong sama Suraqah, ala ukhbiruka bi ahlil jannati wa ahlin nar. Suraqah, mau ndak aku tunjukkan kepada kamu penghuni surga dan penghuni neraka. Penghuni surga dan penghuni neraka. Mau ndak aku tunjukkan? Siapa kata Suraqah? Kata Suraqah, qultu bala ya Rasulullah. Iya ya Rasul, saya mau engkau tunjukkan. Amma ahlun nar, maka penghuni neraka, Ja'dhari, Jawaz, laki-laki yang keras, Jawaz, pelit, mustakbir, sombong. Wa amma ahlul jannati faddu'afa al-maghlubun. Sementara penghuni surga itu orang-orang miskin yang sering kalah. Tuh, lihat ini. Penghuni surga siapa? Orang miskin yang sering kalah. Artinya kalah apa? Sering diremehkan. Maka disebutkan dalam hadis, orang miskin masuk surga mendahului orang kaya berapa lama? Berapa lama? 500 tahun. Jadi yang kaya-kaya masih antri, yang miskin bilang, "Mas, duluan ya, assalamualaikum." Lu
Kenapa begitu? Orang miskin hisapnya ringan, mau dihisap apa? Tidak punya apa-apa. Apanya yang dihisap ya? Maka beruntung. Sementara orang kaya, kipas anginnya dihitung sama Allah, belinya di mana, dipakai apa, penggunaan berapa jam, lebih banyak dipakai apa tidaknya. Ketika tidak banyak dipakai, kenapa tidak disedekahkan kepada orang lain yang butuh? Wah, panjang. Belum lagi sofa di rumah. Belum lagi ibu-ibu yang gamisnya numpuk 2 lemari itu. Wih, Bu, hati-hati ibu-ibu ini. Baju putih, jilbab putih. Baju merah, jilbab merah. Baju kuning, jilbab kuning. Baju hijau, jilbab hijau. Tasnya sama. Kulit buaya semua. Masya Allah. Istrinya siapa ini? Nah, maka hati-hati. Orang kaya masuk surganya telat. Apa yang menjadikan mereka telat masuk surga? Karena panjangnya apa? Hisabnya panjang luar biasa. Nah, kemudian disebutkan lagi mengenai sombong ini adalah orang yang mencabut kebesaran Allah. Dikatakan di dalam hadis yang sahih, Allah tabaraka wa taala berfirman dalam hadis qudsi, al-kibriya'u ridai. Sombong itu ridai, selendangku. Wal 'azamatu izari, dan keagungan itu sarungku, kata Allah. Faman naza'ani wahidan minhuma qadhaftuhu finnar. Barang siapa yang mencabut salah satu di antara keduanya dariku, aku lemparkan dia ke dalam api neraka. Jadi tidak boleh merasa agung, jangan. Hanya siapa yang agung? Allah. Tidak boleh merasa sombong, karena yang berhak sombong siapa? Allah. Maka salah satu di antara asmaul husna itu apa? Al-Mutakabbir. Allah zat yang maha sombong, karena pantas tidak punya aib. Kalau kita mau sombong karena kekayaan, Masya Allah, ada yang lebih kaya. Sombong karena jabatan, ada yang jabatannya lebih tinggi. Apalagi sombong karena ibadah. Hati-hati. Apalagi sombong karena apa? Ibadah. Kalau orang sombong karena kekayaan, kekayaan bisa ditampakkan. Orang sombong karena jabatan, jabatannya bisa ditunjukkan. Tapi sombong karena ibadah, hati-hati. Ibadahmu oleh Allah belum tentu diterima. Wes kadung sombong, terlanjur sombong, ternyata ibadahnya tidak diterima. Kemudian beberapa bentuk kesombongan. Nah, ini penting biar tahu apa sih sombong itu bentuknya seperti apa. Bentuknya orang sombong itu seperti apa. Perhatikan yang pertama. Nah, ini sudah ada pertanyaan masuk, tapi nanti kita jawab ya. PD itu termasuk sombong apa tidak? PD, perisai diri. Oh, percaya diri. Saya kira perisai diri. Sudah, nanti kita jawab insya Allah. Maka disebutkan di sini beberapa bentuk kesombongan. Yang pertama, menolak kebenaran dan tidak mau tunduk dengan kebenaran. Itu bentuk sombong yang pertama. Maka lihat kisahnya Fir'aun dengan Musa. Kisahnya siapa? Fir'aun dengan Musa. Setelah dakwahnya Musa masuk ke istananya Fir'aun, semua tukang sihirnya Fir'aun tunduk dan beriman kepada Allah. Lalu tukang sihir itu bilang apa? Kalau ini bukan sihir ini betul-betul mukjizat yang diberikan oleh Rabbul Alamin kepada Musa. Berarti Musa betul-betul Nabi. Yakin mereka masuk Islam. Apa Allah katakan tentang Fir'aun? Wajahadu biha. Fir'aun menolak dakwahnya Musa. Wastaiqanatha anfusuhum. Padahal hatinya yakin Musa apa? Benar. Kita pun sama Pak. Sama. Sehari-hari kalau kita mau jujur ya, ada dari kelompok-kelompok yang lain yang kita rasa itu benar itu. Tapi karena bukan dari kelompok saya, mau ikut malu saya. Pernah enggak ngerasa begitu? Ngelihat orang lain, masjid lain, majelis taklim yang lain, kok perasaan bener ya? Terus Anda tidak mau mengikutinya, maka itulah sombong. Maka Allah katakan tentang Fir'aun, Fir'aun sudah yakin kebenarannya Musa, tapi oleh Fir'aun ditolak. Sekarang lihat apa penyebabnya? Zulman
karena terlalu banyak kezoliman, maka hati-hati banyak-banyak tobat. Orang yang banyak zolimnya itu tertutupi dari kebenaran. Wis kakean dosa, terlalu banyak dosa. Yang kedua, wa'uluwa, merasa tinggi, merasa besar, merasa sombong. Itu yang menjadikan Fir'aun tidak mau mengikuti Musa. Kemudian ucapannya orang-orang kafir Quraisy ketika menolak Rasulullah, mereka bilang apa? In antum illa basyarum mithluna. Kamu ini Muhammad manusia biasa kayak kami. Akhirnya karena kesombongannya menganggap Nabi Muhammad manusia biasa, beriman tidak mereka? Tidak beriman. Yang kedua, sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu sombongnya Fir'aun. Sombongnya Fir'aun ini karena apa, Pak? Yang pertama, mulai lahir sampai mati tidak pernah sakit. Maka hati-hati, orang yang sama Allah tidak pernah diuji, itu belum tentu orang mulia. Sudah ada contohnya, siapa? Fir'aun. Mulai lahir sampai tenggelam di Sungai Berantas. Di mana? Di Laut Merah. Apa yang terjadi? Bersin satu kali tidak pernah. Tidak pernah. Saking sehatnya. Yang kedua, kaya raya, tidak pernah kekurangan apapun. Yang ketiga, semua orang nurut sama dia. Akhirnya sombong. Maka Fir'aun bilang apa? Wa qala Fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Para penasehatku, kata Fir'aun, aku tidak melihat ada Tuhan selain aku. Bayangin, merasa dirinya sebagai Tuhan. Dalam ayat yang lain Fir'aun mengatakan apa? Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Termasuk kesombongan itu apa? Bentuknya apa? Hasad. Orang hasad itu karena sombong. Orang lain lebih bahagia, dia marah. Kenapa? Seharusnya aku yang lebih pantas bahagia. Sombong dia. Seakan-akan dia menganggap orang lain tidak pantas kaya. Dia menganggap orang lain tidak pantas memiliki jabatan. Dia menganggap orang lain tidak pantas menjadi ketua. Hasad. Awalnya karena apa? Sombong. Lihat ayatnya dalam surah Al-Baqarah ayat 34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami katakan kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka semuanya sujud kecuali siapa? Kecuali siapa? Iblis. Ada di sini orangnya. Mana orangnya? Tidak ada yang mau, semuanya sujud kecuali iblis. Apa Allah katakan kenapa iblis tidak mau sujud? Aba, enggan. Dan enggan ini faktornya syahwat, nafsu. Yang kedua, wastakbar, merasa besar. Adam dari tanah, sementara saya dari api. Nah, meremehkan Adam dan merasa diri besar. Artinya hasad ini juga termasuk sifat apa? Sombong. Kemudian berpaling dari kebenaran. Kemudian merasa kuat dengan jumlah yang banyak. Hati-hati, hati-hati, sekali lagi hati-hati. Salah satu penyakitnya umat Islam saat ini itu apa? Sindrom merasa banyak. Lihat kita, berapa kali kita dikecengin. Apa dikecengin? Berapa kali kita dipermainkan setelah kita merasa hebat, setelah kita merasa banyak. Perang Hunain, tahu ceritanya perang Hunain? Wa yauma Hunain idz a'jabatkum kathratukum. Ketika kalian merasa hebat dengan banyaknya jumlah kalian dan tidak manfaat. Maka jangan pernah merasa besar. Jangan pernah merasa banyak. Loh kita Pak punya satu proyek aja, tidak jalan kok. Padahal kita merasa apa? Pasti menang ini. Itu penyakit sindrom ini. Dan itu menjadikan kita jadi sombong. Kemudian ightirar bil amal, merasa bangga dengan amalnya, itu sombong. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan,
Luar biasa. Panjenengan perhatikan ya ucapannya Al-Imam Ibnu Qayyim. Beliau mengatakan begini. Satu tetesan air mata pelaku maksiat karena penyesalan itu jauh lebih baik dibanding sholat semalam suntuk tapi memunculkan kesombongan. Jadi satu tetes air mata orang setelah berdosa karena menyesal, ya Allah kok saya berdosa, ya Allah kok saya kalah lagi dengan hawa nafsu, ya Allah kok saya seperti ini, nangis. Apa kata Ibnu Qayyim? Itu lebih bagus dibanding sholat malam semalam suntuk tapi besok paginya bagaimana? Sombong. Jangan ganggu saya, tadi malam saya tahajud di kelas ngantuk. Kenapa ngantuk? Ustadz jangan macam-macam, saya ngantuk karena tahajud. Loh, sombong. Tidak boleh begitu ya, tidak boleh sombong. Nah maka Abul Malih, salah seorang ulama dari kalangan tabi'in mengatakan apa? Dengerin baik-baik. Satu tetesan air mata karena takut kepada Allah lebih aku cintai dibandingkan sedekah satu gunung emas tapi memunculkan kesombongan. Bayangin, sedekah satu gunung emas besar atau kecil? Besar atau kecil? Besar, luar biasa. Tapi kalau dari sedekah yang sebesar itu memunculkan kesombongan, lihat ini jamaah saya besar. Buat apa jamaah besar kalau memunculkan kesombongan? Lihat ini proyek saya sukses. Buat apa sukses kalau memunculkan kesombongan? Dan Al-Imam Ibnu Malih mengatakan satu tetes air mata karena takut kepada Allah, aku lebih cinta itu satu tetes air mata dibandingkan sedekah satu gunung emas tapi memunculkan kesombongan. Nah maka itu tertipu dengan amalannya. Kemudian yang berikutnya, tapi ini hati-hati, belum tentu jalannya petentang-petenteng. Tapi belum tentu. Karena sombong ini kadang-kadang tidak bisa dilihat dari bentuk zahir fisik luarannya, tidak bisa. Karena apa? Ada orang yang jalannya memang gayanya begitu. Tapi ketika diajak ngomong langsung ilfil kita. Lah, mek ngene tok. Nah, jalannya mantep, truk. Mas mau kemana? Pasar. Rusak, hilang sombongnya. Nah, maka belum tentu, cuma ada bentuk kesombongan itu dengan cara apa? Berjalannya itu tarafu'. Gini, ngelihat orang ini, lama-lama kesandung nanti. Maka orang sombong itu bahayanya apa? Gampang jatuh. Dia terlentiasa lihat langit terus, silau matanya, tidak pernah lihat bawah, bahaya. Wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Allah bilang apa? Jangan sampai kalian itu berjalan di muka bumi dengan maraha. Zaman dulu jalan, zaman sekarang ketika bawa mobil mewah, turunnya ya apa? Turun dari sepeda motor, butut, suaranya dibanding turun dari mobil Velfire yang bannya 12 itu, truk apa ya? Itu kira-kira turunnya keren mana? Nah maka hati-hati. Jangan berjalan di muka bumi dengan kesombongan. Sudahlah, mobil titipan dari Allah, motor titipan dari Allah. Cuma kadang-kadang kita dibikin gemes itu loh. Kalau ada konvoi moge itu ya, itu jalan raya kayak punya nenek mereka itu. Tengah jalan, suaranya bikin berisik. Apa dia enggak ngerti? Bikin telinga orang terganggu itu zalim. Kalau banyak sepanjang, misalkan dia jalan 60 km, selama 60 km banyak orang terganggu karena perjalanan dia, entah karena arogansi di jalannya atau karena suara bising dari mesinnya, maka sepanjang itu dia mengumpulkan dosa. Tidak ngerti. Maka hati-hati. Jangan sampai apa yang kita punya menjadikan kita jalannya itu dengan cara sombong. Tidak. Ada di zaman Nabi, hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Laki-laki jalan, bajunya keren, sarungnya keren. Ketika dia mulai sombong,
Allah tidak terima. Karena Allah itu ghayur, Allah itu zat yang maha pencemburu. Allah tidak senang lihat orang sombong. Apa yang terjadi? Sama Allah bumi diberitahu, bumi kamu telan saja dia. Langsung tertelan ke dalam bumi. Dan dia menggeliat di bumi sampai hari kiamat dalam hadisnya. Nah kita pakai mobil, ditelan bumi bisa jadi. Na'udzubillah min dzalik. Nah sekarang penutup. Sebelum kita buka pertanyaan. Sebab sombong dan obatnya. Nah, ini penting ini. Sebab sombong dan obatnya. Apa sih yang menjadikan orang sombong dan bagaimana ngobatinnya? Yang pertama, hati-hati jangan sampai kita kena penyakit sombong ini ya. Semoga Allah melindungi kita dari kesombongan. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, al-jahlu billah. Yang bikin orang itu sombong karena dia tidak kenal sama Allah. Dia tidak kenal sama Allah. Tidak kenal syariat Allah. Tidak kenal tentang sunnah Rasulullah. Akhirnya menjadikan dirinya apa? Sombong luar biasa. Sombong luar biasa. Obatnya apa? I'marul qalbi billah. Wa anna Allah ala kulli syai'in qadir, yu'izzu man yasha wa yudhillu man yasha wa huwa ala kulli syai'in qadir. Obatnya penuhi hati dengan kenal kepada Allah. Karena ayatnya apa? Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma malikal mulk, Allah pemilik semua kerajaan. Tu'til mulka man tasha, engkau berikan kekuasaan kepada orang yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, engkau mencabut kekuasaan dari orang yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha, engkau muliakan orang yang engkau kehendaki. Wa tudhillu man tasha, engkau hinakan orang yang engkau kehendaki. Orang yang engkau kehendaki. Artinya semua di tangan siapa? Allah. Kita kaya karena Allah. Orang lain miskin itu juga hikmah dari Allah untuk dia. Maka jangan ada sombong. Yang kedua, ightirarul insan bimalihi wa jahihi wa quwwatihi. Tertipu dengan hartanya, jabatannya dan kekuatannya. Akhirnya sombong, tertipu. Padahal semua itu apa? Ujian. Kaya ujian, miskin juga ujian. Maka dengar ucapannya para ulama. Orang miskin dituntut untuk sabar. Sabar berat atau ringan? Berat atau ringan? Berat. Berarti ujiannya orang miskin untuk bisa sabar itu ujian yang berat. Terus, kalau memang miskin itu ujian yang berat untuk bersabarnya, kalau kaya dikatakan ujian, maka orang kaya merasa berat apa tidak? Jadi orang kaya berat tidak? Alah, berat apa nih? Jadi orang kaya berat apa enggak? Maka para ulama mengatakan tidak menjadi orang kaya yang benar kalau belum merasakan beratnya kaya seperti orang miskin merasakan beratnya miskin. Artinya kalau panjenengan kaya tidak merasa bahwa kekayaan itu beban, itu belum benar, nanti hisapnya berat. Maka orang kaya yang benar itu ketika dia merasa, ya Allah ini duit ini harus saya kasihin siapa ya Allah. Ya Allah saya harus jaga diri biar tidak sombong ya Allah. Kok berat sekali. Nah itu baru benar kayanya. Tapi kalau kaya merasa tenang, hati-hati. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ngasih pilihan. Apa pilihannya? Bagus mana orang miskin tapi sabar, atau orang kaya tapi pandai bersyukur? Monggo panjenengan pilih ibu-ibu. Panjenengan mau jadi orang miskin tapi sabar Masya Allah, atau mau jadi orang kaya tapi pandai bersyukur? Milih mana? Pinter. Kalau pilihannya harus milih kaya pandai bersyukur. Tapi pertanyaannya, lebih mulia mana di antara mereka berdua? Lebih mulia mana?
Ada yang mengatakan lebih mulia miskin. Kenapa begitu? Karena orang kaya masuk neraka, masuk surganya belakangan, maka miskin lebih mulia. Ada yang bilang kaya lebih mulia. Kenapa? Karena dengan kekayaannya dia bisa membantu kaum muslimin. Jawabannya Ibnu Qayyim apa? Keduanya sama, yang membedakan adalah takwanya. Yang membedakan apa? Takwanya. Jadi yang kedua, karena tertipu dengan harta, jabatan, kekuatan. Obatnya apa? Belajar tentang iman. Belajar tentang apa? Iman. Apa tentang iman? Pelajari qadha dan qadar. Semua ini catatannya Allah. Yang kaya karena catatannya Allah, yang miskin karena catatannya Allah. Anda dapat jabatan karena Allah, Anda dihilangkan jabatannya juga karena takdir dari Allah. Yang pertama karena kebodohan, yang kedua tertipu dengan kekayaan, yang ketiga tughyanut ta'ah. Tertipu karena banyaknya ketaatan. Apa banyaknya ketaatan? Pinter ngaji, rajin sholat, rajin sodako, umroh seminggu 2 kali. Orang Mekah maksud saya. Umroh seminggu berapa? 2 kali. Akhirnya dia merasa apa? Kalau saya tidak masuk surga, malaikat keliru berarti. Pernah dengar ceritanya Bani Israel, mulai akil balik sampai mati tidak pernah maksiat, ibadah tok, ternyata masuk neraka. Bu ya apa? Panjenengan pernah maksiat? Kalau kita kebalik, maksiat tok tidak tahu ibadah. Ini ibadah tok tidak pernah maksiat, mati masuk neraka. Kenapa? Protes sama Allah. Allah bilang malaikat masukkan dia ke surga karena rahmatku. Dibilang la ya Rabbi bal bi amali. Tidak ya Allah, salah. Saya masuk surga karena amal saya. Mulai kecil sampai mati tidak pernah maksiat, ibadah tok kok. Allah bilang la bal bi rahmati. Kamu masuk surga karena rahmatku. Protes, enggak, amal. Allah bilang ya sudah, malaikat timbang amalnya dia, mulai akil balik sampai mati, bandingkan dengan harga satu nikmat mata. Ditimbang, 1 loh ya, bukan 2. Panjenengan punya berapa? 2. 1 harga nikmat mata ditaruh timbangan, 1-nya amalnya dia. Apa yang terjadi? Nikmat mata belum terbayar dengan ibadah sepanjang usia. Lah kita 2, belum telinga, hidung, mulut, jantung, ginjal. Maka tidak bisa sombong karena amal, tidak bisa. Karena apa? Amal kita pun karena siapa? Karena Allah. Obatnya apa? Dia mengetahui bahwasannya segala sesuatu itu adalah karunia dari Allah kepadanya. Yang keempat, at-tafakhur bil ansab, sombong karena nasab. Ada enggak? Banyak sombong karena nasab. Wah, aku anaknya lurah kok. Kalau di Pare. Saya anaknya menteri. Ada perempuan ketangkep, kamu tidak tahu ya? Saya anaknya jenderal titik-titik. Ingat zaman itu, perempuan SMA atau apa itu? Karena keturunan, padahal bukan anaknya, ternyata ponaan. Kok tidak malu? Akhirnya jadi duta apa gitu, tidak tahu ya. Duta, Allah alam apa itu? Ini sombong karena keturunan. Dan banyak yang semacam itu. Obatnya apa? Dia mengetahui bahwa keturunan dari siapa kita ini tidak bakal menyelamatkan kita nanti di hari kiamat kecuali amal kita. Yang terakhir, al-i'jab bil jamal, kebanggaan karena ketampanan atau kecantikan. Sudah selesai ini. Jadi karena cantik bisa sombong, karena tampan bisa sombong. Dan ingat, Nabi Yusuf alaihi salam itu masuk penjara karena ketampanannya. Ketika Zulaikha terfitnah dengan ketampanan Yusuf alaihi salam, apa yang terjadi? Masuk penjara dia. Tapi yang menyelamatkan Yusuf dari penjara apa? Ilmunya. Maka percuma tampan kalau tidak berilmu. Kalau tampan berilmu, rebutan ibu-ibu. Nah, maka begini, obatnya apa?
Annal jamal jamalur ruh. Anda perlu tahu, ketampanan dan kecantikan itu inner beauty. Apa inner beauty? Sesuatu yang muncul dari dalam. Maka Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu, tampan atau jelek? Ya mohon maaf ya, jelek. Tapi Abu Bakar As-Siddiq ketika melihat ke arah Bilal, apa Abu Bakar katakan? Kalau saya melihat wajahnya Bilal, saya tidak kepingin ngelihat ke arah yang lain. Kenapa? Saking nikmatnya memandang wajah Bilal, padahal jelek. Nah maka itu sebab-sebab kesombongan dan obatnya. Dan terakhir kita memohon kepada Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari sifat sombong. Amin ya rabbal alamin. Sekarang pertanyaan yang pertama masuk melalui WhatsApp. Apakah PD itu termasuk sombong? PD itu percaya diri. Apakah itu termasuk sombong? Dilihat dulu. Kalau PD-nya menjadikan dia merasa besar dan meremehkan orang, baru sombong. Tapi kalau PD sekedar untuk menyemangati diri sendiri, membangun optimisme, maka itu bukan sombong. Wallahu a'lam bissawab. Ada penanya masuk? Silahkan, dari siapa, di mana? Dari Aditya. Halo. Halo Ibu, Iya. silakan. Iya, ini dari Tia di Palembang. Dari Via di Palembang, silakan Ibu Via. Iya. Televisinya dikecilkan saja, mohon televisinya dikecilkan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya, kalau misalkan seorang istri itu nambah sholat sunnahnya sama ngaji gitu, tapi dengan maksud supaya suaminya juga sama atau lebih dari itu termasuk tercela atau sombong nggak Ustadz sebagai istri? Karena kalau suaminya nggak nambah sholat sunnahnya atau ngaji, istrinya tuh suka bete gitu. Siap Ibu Via, jazakillah khairan. Insyaallah Anda Ya, dengarkan makasih. jawabannya. Barakallahu Ya, fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Pertanyaan bagus. Ada seorang istri menambahkan ibadah sunnahnya dan menambahkan semangat ngaji. Semakin semangat ibadah sunnah dan ngajinya. Dengan harapan apa? Supaya suami bisa mengimbangi. Apakah itu termasuk sombong? Tidak. Karena kesombongan itu kalau ibadahnya menjadikan Anda ujub, itu baru sombong. Kalau Anda ibadah dengan harapan supaya Allah merubah suami Anda semakin baik, supaya mengimbangi Anda, kan malu masa istrinya seperti itu, suaminya biasa saja. Dengan harapan itu maka itu boleh dan bukan sombong. Tapi masalahnya tadi yang terakhir itu Ibu Via, suka bete kalau lihat suami. Ya Allah, kesian sekali suami Anda ya. Kalau lihat suami ibadahnya malas itu kayak bete. Nah maka dinasehati dengan baik, didoakan, dan kemudian diajak ibadah bersama. Wallahu a'lam bishawab untuk Ibu Via, jazakillah khairan dari Padang. Ada sombong yang diperbolehkan katanya. Sempat muncul ucapan yang luar biasa, sombong kepada orang sombong itu ibadah. Itu bukan hadis. Akan tetapi al jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalan. Jadi ucapan yang semacam itu, sombong kepada orang sombong itu sedekah, itu tidak dibenarkan. Wallahu a'lam bishawab. Karena apa? Jangan sampai kita membalas kesombongan orang dengan kesombongan kita yang bikin kita malah celaka. Lebih bagus kita balas dengan kebaikan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Silahkan, dengan siapa, di mana? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan Bapak siapa, di mana? Saya Mamam di Lampung, Pak. Bapak Afan di Lampung, silahkan. Ini saya mau bertanya. Halo? Baik, silahkan. Saya mau bertanya, kalau seandainya kita beramal, tapi ini beramal itu supaya orang bisa melihat kita, supaya bisa mencontoh kita, memberi contoh ke semua orang lain, apa itu termasuk sombong, Baik, Pak? terima kasih. Kami terima Ya. pertanyaannya, bisa difahami. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum.
Pertanyaan dari Bapak Amar di Lampung, pertanyaannya bagus sekali. Beramal niatannya untuk dilihat orang lain, nah maka ini terbagi menjadi dua. Disebutkan di dalam Al-Quran, in tubdus sadaqat fani'immahi, apabila kalian menampakkan sedekah kalian maka itu baik. Wa in tukhfuha, tapi kalau kalian tutupi, wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum, dan kalian berikan kepada orang fakir, itu lebih bagus. Pertanyaannya, Allah katakan apabila kalian menampakkan sedekah itu baik, sedekah yang bagaimana boleh ditampakkan? Niatannya untuk memotivasi orang lain. Jadi ketika kita tampakkan, niatannya untuk apa? Memotivasi, untuk memberikan semangat kepada mereka, untuk memberikan contoh kepada mereka, maka itu boleh dan bukan riya. Tapi ingat, kalau ditampakkan tujuannya memang untuk pamer, untuk menampakkan riya, ini loh saya bisa sedekah, saya bisa ngaji dengan bagus, saya punya jamaah besar, nah maka itu riya dan termasuk kesombongan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan Bapak siapa di mana? Bapak Ragil di Takengon. Bapak Agil dari Takengon, Aceh. Dari Aceh, Masya Allah. Silakan Bapak Agil. Saya mau nanya ini, bagaimana untuk supaya menjadi menghindari sombong? Bagaimana caranya? Terima kasih Bapak Agil. Oke. Jazakallah khairan, Assalamualaikum. barakallahu fikum Bapak Agil dari Aceh. Terima kasih pertanyaannya. Bagaimana untuk menghindari sombong? Maka yang pertama, kita perlu tahu keburukan-keburukan sombong, supaya kita takut, supaya kita tidak berani sombong. Orang yang sombong, orang yang dimurkai sama Allah. Orang yang sombong tidak akan masuk ke dalam syurga. Kemudian dilihat sebab kesombongannya apa. Kalau sebab kesombongannya karena ilmu, maka yakini bahwa ilmu Anda itu pemberian Allah. Kalau sombongnya karena harta, yakini harta itu titipan. Kalau sombongnya karena ketampanan, maka ingat ketampanan batin itu yang lebih besar. Maka pelajari dengan baik apa dampak buruk orang yang sombong. Allah tidak suka kepada orang yang sombong, dan apa yang kita sombongkan itu tidak berarti sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Pertanyaan dari Bapak Agil dari Aceh. Baik, kita lanjutkan sedikit. Artinya hadirin sekalian, kita perlu hati-hati di dunia ini. Silakan, dengan siapa di mana? Kita perlu hati-hati di dunia ini. Karena apa? Allah katakan di dalam Al-Quran, wa tilkad darul akhiratu. Kita angkat dulu. Silahkan dengan wa tilkad darul akhiratu, itulah negeri akhirat kata Allah. Baik, silahkan. Ya. Dengan siapa di mana? Dari M. Hayat Lampung Wetanan. Dari? M. Hayat Lampung Wetanan. Baik, silahkan. Saya kalau sholat membaca ayat, nggak tahu panjang pendeknya atau lupa, sombong nggak ya? Baik, terima kasih. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Insyaallah Anda dengarkan jawabannya. Pertanyaan semacam ini pertanyaan yang penting, dan ini pertanyaan yang terjadi sehari-hari. Jazakallahu khairan. Misalkan baca ayat di dalam sholat, lupa panjang pendeknya, tidak bisa. Apakah itu sombong? Sombong apanya? Ini bukan termasuk kesombongan. Apabila yang panjenengan tanyakan, yang Anda tanyakan berdosakah, maka tidak berdosa. Karena apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Akan tetapi wajib belajar untuk memperbaiki. Sembari Anda belajar, bacaan Anda di dalam sholat masih salah, maka insya Allah tidak berdosa. Bahkan Rasulullah mengatakan, orang yang bacaan Al-Qur'annya terputus-putus, dia mendapatkan pahala 2. Dia mendapatkan pahala berapa? 2. Pahala membaca Al-Quran dan pahala kesulitannya tadi. Kita lanjutkan. Wa tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Nanti negeri akhirat kata Allah, surga di akhirat, kemuliaan di akhirat, Allah hanya berikan kepada orang-orang yang di dunia ini tidak pernah sombong. Hidupnya tawadhu,
dia senantiasa rendah hati, dia tidak membanggakan apa yang dia miliki di hadapan orang lain. Baik, silahkan penanya terakhir. Ya. Dengan siapa di mana? Dengan Riau Dumai. Dari Riau. Riau, Bapak Ion di Riau. Silakan. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Pertanyaannya. Kalau ada orang menyumbang membangun masjid, jadi dia... Halo? Iya, silakan. Suara televisinya dikecilkan dahulu, panjenengan dengarkan lewat telepon saja. Iya. Halo, Pak. Pertanyaannya? Ada orang membangun masjid, jadi dia tidak ada menggunakan kotak sedekah, dia pribadi aja. Jadi dia tidak menyediakan kotak sedekah. Iya. Itu maksudmu enggak? Terima kasih Bapak Ion dari Riau. Pertanyaannya bagus sekali. Jazakallahu khairan. Ada orang bangun masjid dan dia tidak meminta bantuan, tidak ada kotak infaknya, tidak ada kotak amalnya. Apakah itu termasuk sombong? Apabila tidak ada sifat sombongnya maka bukan sombong. Jadi melihat orang itu sombong atau tidak bukan dari luarannya saja, tapi dari apakah memang dia punya niat untuk sombong atau tidak. Kalau masjid yang dia bangun, dia merasa cukup tanpa bantuan orang lain dan dia tidak ada kotak infak di masjidnya karena dia merasa insya Allah saya cukup, saya bisa bantu sendiri, saya bisa cukupi sendiri listriknya, kebersihannya, dan dia melakukan itu bukan karena sombong, maka itu baik sekali dan itu tidak termasuk kesombongan. Berbeda kalau memang dia hilangkan kotak infak, memang niatnya untuk sombong. Wah, ngapain kalian bantu saya? Kalian orang miskin, saya sudah kaya, cukup saya saja untuk masjid ini. Nah, kalau memang niatnya seperti itu, maka itu termasuk sombong. Itulah hadirin sekalian dan pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.